Traffic cones, suitcases, and laser pointers. These are just some of the objects that have been made into tactical gear by demonstrators in Hong Kong. Protests here began 9 weeks ago in response to a controversial extradition bill. But demonstrators are now demanding more widespread democratic reform. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ahmad Zahir dengan NIM 253. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat semuanya. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengaruh RUU ekstradisi Hong Kong terhadap ekonomi politik Cina. Sebelum menjelaskan hal tersebut, ada beberapa poin-poin penting untuk menunjang pemahaman teman-teman. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang sejarah Hong Kong. Yang kedua, kami akan menjelaskan tentang latar belakang masalah. Kemudian yang ketiga, apa sih pentingnya Hong Kong bagi Cina. Kemudian yang keempat, kami akan menjelaskan tentang pengaruh krisis politik Hong Kong terhadap ekonomi Cina. Kemudian yang terakhir, beserta kesimpulannya, kami akan menjelaskan tentang pengaruh krisis politik Hong Kong terhadap politik Cina. Seperti yang telah teman-teman ketahui, Hong Kong itu merupakan sebuah kota di Tenggara Tiongkok yang cukup maju. Sekarang Hong Kong ditempati sekitar 7 juta jiwa di dalamnya, padahal Hong Kong itu merupakan sebuah kota kecil. Kemudian selain itu, banyak investor-investor asing yang datang ke Hong Kong untuk berinvestasi, sehingga banyak juga yang menyebutnya bahwa Hong Kong itu sebagai Asia's World City atau kota Asia dunia. Menurut laporan dari World Economic Forum, di situ melansir beberapa negara-negara dengan fasilitas infrastruktur terbaik di dunia. Urutan ketiga ditempati oleh Belanda dengan skor 6,4, kemudian yang kedua ditempati oleh Singapura dengan skor 6,5, dan yang terakhir tentunya yang pertama ditempati oleh Hong Kong dengan skor 6,7. Kemajuan Hong Kong ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, sistem pemerintahan. Jadi, sistem pemerintahan Hong Kong mampu mendongkrak perekonomian Hong Kong. Sistem pemerintahan yang ada di Hong Kong yaitu ekonomi kapitalisme dan demokrasi, sehingga dengan adanya sistem ini membuat banyak investor-investor dari luar Hong Kong yang kemudian menanamkan sahamnya atau berinvestasi di Hong Kong. Kemudian mungkin dari teman-teman masih ada yang belum paham apa sih bedanya Hong Kong sama Cina. Jadi tentu saja beda. Hong Kong itu merupakan salah satu administratif khusus yang diberikan oleh Cina, sehingga Cina tidak memiliki kewenangan secara politik untuk mengatur masalah internal Hong Kong. Lalu bagaimana ini terjadi? Dalam sejarahnya, Hong Kong dahulunya merupakan sebuah wilayah yang termasuk ke dalam Tiongkok di bawah naungan dinasti Qing, di mana dinasti Qing ini merupakan sebuah dinasti feodal yang terakhir yang ada di Tiongkok. Dinasti ini berkuasa sejak 1644 sampai 1911. Selang beberapa waktu kemudian ada kongsi dagang Inggris yang disebut sebagai East Indian Company yang memasuki wilayah tersebut.
sehingga memasuki wilayah tersebut pada tahun 1839 sampai 1842. Masuknya kongsi dagang milik Inggris ini dengan tujuan untuk memperdagangkan opium, di mana opium itu merupakan bahan dasar narkotika yang terbuat dari buah candu. Sehingga melihat kondisi ini, dinasti Qing tidak setuju karena ini merupakan perdagangan yang dianggap haram. Sehingga dinasti Qing mencoba untuk membakar opium-opium yang masuk melewati pelabuhan-pelabuhan Tiongkok. Adanya pembakaran ini membuat pihak Inggris kemudian marah, dan Inggris yang saat itu unggul dalam hal militer kemudian menyerang Cina, menyerang pihak Tiongkok atau dinasti Qing, sehingga dinasti Qing mengalami kekalahan. Kekalahan ini membuat dinasti Qing harus mengadakan perundingan dengan pihak Inggris, sehingga perundingan ini disebut sebagai Perjanjian Nanking, di mana perjanjian ini menghasilkan atau memutuskan agar Hong Kong itu diberikan kepada pihak Inggris. Selang beberapa waktu melihat kondisi yang seperti ini atau perjanjian ini, dinasti Qing tidak terima, sehingga dinasti Qing kemudian melakukan perlawanan atau menyerang kembali pihak Inggris, sehingga terjadilah perang opium yang kedua. Perang opium yang kedua ini terjadi pada tahun 1856, di mana lagi-lagi Inggris memenangkan perang pada waktu itu, sehingga mau nggak mau harus dinasti Qing harus mengadakan perundingan lagi, sehingga hasilnya yaitu pihak dinasti Qing menyerahkan Kowloon atau sebuah wilayah yang sekarang menjadi administratif khusus Hong Kong kepada pihak Inggris. Melihat kondisi ini, kemudian selang beberapa waktu pihak Tiongkok mengadakan desakan untuk melakukan perundingan, sehingga menghasilkan sebuah perundingan di mana kekuasaan Inggris di Hong Kong itu harus berakhir pada tahun 1997, di mana tahun 1997 kemarin kekuasaan Inggris di wilayah Hong Kong kemudian berakhir. Berakhirnya ini tidak serta-merta kemudian Tiongkok memiliki kuasa atas Hong Kong, namun Tiongkok baru memiliki kuasa atas Hong Kong terhitung 50 tahun sejak 1997 itu, sehingga sampai saat ini Hong Kong masih memiliki administratif khusus atau disebut sebagai wilayah dengan administratif khusus, di mana Tiongkok tidak memiliki kewenangan untuk ikut campur dalam masalah politik atau masalah internal Hong Kong. Untuk penjelasan mengenai sejarah, untuk penjelasan mengenai tentang latar belakang masalah mungkin akan dijelaskan oleh teman saya berikut. Perkenalkan, nama saya Rizky Amanda Agustian, nomor induk mahasiswa 247. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang sebenarnya yang melatar belakangi terjadinya demonstrasi atau pergolakan yang ada di Hong Kong pada tahun 2019. Apa yang melatar belakangi demonstran, masyarakat, atau massa yang ada di sana yang memutuskan akhirnya untuk turun menentang undang-undang yang akan disahkan pemerintahan yang ada di sana. Mari kita lihat. Pada tahun 2019 kemarin, pemerintahan Hong Kong berencana untuk mengeluarkan undang-undang yang pada saat itu masih bersifat rancangan undang-undang atau RUU, yang pada intinya bisa melakukan ekstradisi. Apa itu ekstradisi? Ketika kita baca pada KBBI, itu kita bisa simpulkan suatu individu bisa dikembalikan ke negara asalnya jika mereka ketahuan melanggar undang-undang ada di negara tersebut. Jadi misal individu dari Cina ketika sedang berada di Hong Kong ketahuan melanggar undang-undang yang ada di sana, maka
individu tersebut akan dikembalikan ke Cina dan akan menghadapi sistem peradilan yang ada di Cina. Tentu masyarakat Hong Kong yang peka pada saat itu tentang undang-undang ini langsung turun ke jalan. Pada awalnya hanya ribuan orang yang menentang keputusan penguasa ini, namun seiring berjalannya waktu, mereka semakin membesar sehingga yang awalnya dari ribuan menjadi puluhan ribu dan ratusan ribu. Bahkan dari pelajar, staf, ataupun yang berada di perkantoran pun akhirnya mereka ikut turun ke jalan karena mereka paham tentang undang-undang ini bisa saja akan merugikan mereka, karena Hong Kong dan Cina merupakan, ketika kita melihat latar belakang dua negara ini berbeda. Ketika Hong Kong sudah liberal dan di Cina masih komunis, tentu masyarakat Hong Kong akan merasa sedikit sulit ketika akan diadili di negara Cina tersebut. Ditambah lagi ketika penguasa di Hong Kong tersebut melakukan tindakan dari pemerintahan Hong Kong melalui penegakan hukum setempat, atau bisa kita katakan polisi setempat. Mereka mengirimkan polisi atau tentara yang sekiranya akan menertibkan demonstrasi tersebut. Namun dalam media yang mengabarkan pada situasi di sana, ternyata penegak hukum atau polisi tersebut menggunakan cara-cara yang tidak manusiawi atau cenderung pada kekerasan. Mereka menggunakan tongkat, mereka menggunakan semprotan merica, gas yang bisa membuat mata perih seperti itu. Itu bisa digambarkan lewat salah satu media asing yang meliput keadaan di sana. Mereka menggunakan perlengkapan ekstra seperti helm pelindung atau sebagainya. Itu menunjukkan jika keadaan demonstran di Hong Kong tidak aman seperti itu. Nah, ketika kita melihat latar belakang dari eksternal atau selain dari pihak internal yang mereka merasa ekstradisi tidak aman, ternyata ada pihak eksternal yang ingin mencampuri hubungan mereka. Ketika kita melihat ternyata ada pihak asing yang ingin terlibat, seperti contohnya Amerika Serikat. Menurut sumber yang saya baca, ternyata Amerika Serikat terbukti campur tangan dalam hal ini karena suatu bank yang bernama Ping An, mereka berhasil untuk menguasai HSBC atau saham setempat di Hong Kong, dan mereka berhasil untuk memutuskan rantai modal asing yang terutama dari Amerika Serikat yang berusaha untuk memberikan sokongan dana ke para pendemo ini. Seperti yang kita tahu, berarti demonstran ini tidak sepenuhnya mereka dari masyarakat Hong Kong yang ingin menyuarakan aspirasi, namun mereka juga mendapatkan sokongan bantuan dana dari pihak asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dela Anissa Hakim, nomor 2018-05-10-238. Di sini saya akan menyampaikan pentingnya Hong Kong bagi Cina. Hong Kong sendiri merupakan pusat keuangan internasional yang stabil dan sebagai pintu gerbang bagi arus modal global yang mengalir menuju ke Cina. Tetapi kedudukan Hong Kong tersebut dapat hilang dan rusak jika Cina sampai menyatakan intervensi yang kuat oleh pasukan Tiongkok secara serius. Ditambah lagi, seperti yang sudah dijelaskan, adanya krisis Hong Kong yang membuat kekhawatiran atas masa depan politik dan ekonomi Hong Kong. Dan saat itu lebih mencuat ketika aksi protes pro demokrasi berlarut-larut dan menjadi semakin keras.
Tetapi anggapan dari Cina sendiri bahkan tidak ada kota di Cina yang bisa menggantikan kedudukan atau peran Hong Kong. Karena Hong Kong mempunyai nilai yang lebih dan perannya penting dalam dunia internasional, yaitu salah satu ekonomi paling terbuka di dunia dan salah satu pasar terbesar untuk pembiayaan ekuitas dan utang, terutama oleh Cina sendiri yang masih memiliki kontrol modal yang luas dan sering melakukan intervensi ke pasar keuangan dan sistem perbankan milik Hong Kong. Bahkan warga Hong Kong sendiri pun sadar begitu pentingnya Hong Kong sendiri bagi ekonomi Cina. Ketika Cina menerapkan undang-undang yang merugikan warga Hong Kong, maka warga Hong Kong tidak segan-segan untuk melumpuhkan ekonomi mereka sendiri dari ketergantungan Cina terhadap Hong Kong. Biasanya hal ini hanya untuk memberi efek ekonomi ke Cina. Sedangkan ukuran ekonomi Hong Kong sendiri mungkin hanya setara dengan 2,7% dari daratan Cina. Namun Hong Kong memiliki bobot pengaruh besar karena sistem keuangan dan hukumnya yang kelas dunia itu. Semua ini dimungkinkan karena sistem pemerintahannya yang unik, yang seperti kita ketahui di bawah formula satu negara dan dua sistem, yang disetujui sebagai bagian dari penyerahan wilayah oleh Inggris ke Cina. Hong Kong dijamin akan kebebasan yang tidak tersedia di Cina daratan manapun, seperti kebebasan berekspresi dan peradilan yang independen. Maka adanya RUU ekstradisi yang ditentang warga Hong Kong itu karena dikhawatirkan akan merusak peradilan independen Hong Kong sendiri dan menjadi langkah Cina menuju kendali penuh Cina atas Hong Kong. Cina sendiri menggunakan pasar mata uang ekuitas dan utang Hong Kong untuk menarik dana asing, sementara perusahaan internasional menggunakan Hong Kong sebagai landasan peluncuran untuk berekspansi ke daratan Cina. Sebagian besar investasi asing langsung di Cina disalurkan melalui Hong Kong. Sebagian besar perusahaan terbesar di Cina juga dari Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) yang dimiliki negara, hingga perusahaan swasta seperti Tencent Holdings telah terdaftar di bursa Hong Kong dan seringkali menjadi batu loncatan Cina untuk menuju ekspansi global. Bisnis Cina juga memanfaatkan pasar utang Hong Kong. Bank-bank Cina juga memiliki lebih banyak aset di Hong Kong daripada dibandingkan dengan pemberian pinjaman dari wilayah lain. Maka jika Hong Kong kehilangan perlakuan khususnya, dipastikan akan merusak perekonomian Cina sendiri yang dapat berakibat signifikan pada sistem keuangan global juga. Kehilangan saluran pembiayaan besar-besaran seperti itu beresiko mengganggu kestabilan ekonomi Tiongkok yang sudah melambat. Ditambah lagi melukai kepercayaan bahwa Partai Komunis dapat terus memberikan kemakmuran setelah rekam jejak yang kuat selama puluhan tahun. Di antara keterkaitan yang mendalam lainnya, pelabuhan Hong Kong terus menangani pangsa ekspor dan impor Tiongkok yang besar dan kuat. Hong Kong juga merupakan mitra dagang terbesar Cina di bidang jasa pada tahun 2018 dengan pangsa pasarnya yang melampaui Amerika Serikat. Hong Kong juga sangat penting bagi ambisi jangka panjang Cina untuk mengubah yuan menjadi mata uang internasional yang banyak digunakan sekarang, bersaing dengan dolar Amerika juga. Meski masih jauh mencapai tujuan itu, akan meningkatkan andil dunia dalam kesuksesan Cina serta pengaruh Beijing. Cina menyatakan tidak akan berdiam diri jika kerusuhan di Hong Kong mengancam keamanan dan kedaulatan Cina sendiri. Peristiwa di Hong Kong adalah masalah internal dan mengancam campur tangan asing. Beberapa senator Amerika mengancam akan mengamandemenkan Undang-Undang Kebijakan Hong Kong 1992 dan berhenti memperlakukannya sebagai wilayah pabean yang terpisah dari daratan. Itu tergantung pada penilaian mereka bahwa Hong Kong cukup independen dari Beijing. Setiap tindakan oleh pasukan Cina kemungkinan menjadi faktor penentu untuk melakukan amandemen tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Nur Latifah Eka Murti, NIM 2018 0510243. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang dampak krisis politik pada perekonomian Cina sendiri. Nah, sebenarnya perekonomian ini pun tidak lepas dari pembahasan politik yang ada, yang nanti akan dijelaskan oleh teman kelompok saya selanjutnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tentang protes di Hong Kong dan krisis politik yang terjadi di Hong Kong.
ekonomi Hong Kong menyusut 3,2% selama periode Juli hingga September 2019 kemarin dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Artinya, ekonomi negara itu telah mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif atau penurunan produk domestik bruto atau PDB selama 2 kuartal berturut-turut yang merupakan definisi umum dari resesi ekonomi itu sendiri. Wisatawan saat itu menjauh, toko-toko juga merugi di tengah bentrok antara demonstran anti pemerintah dan polisi. Pemerintah Hong Kong menyatakan bahwa permintaan domestik memburuk secara signifikan pada kuartal ketiga karena insiden menyebabkan ambruknya aktivitas konsumsi dan menjatuhkan prospek ekonomi yang bergantung pada konsumsi dan sentimen investasi, dikutip dari CNN. Nah, berbagai sektor melaporkan telah terkena dampaknya seperti maskapai, retail, sektor real estate telah melihat penurunan pada penjualan mereka. Sebagai contoh, salah satu perusahaan yaitu Burberry mengatakan penjualannya di Hong Kong turun lebih dari 10% dan akan tetap berada di bawah tekanan seperti itu. Lalu ada juga maskapai penerbangan Cathay Pacific memangkas target laba dan mengatakan bahwa kerusakan yang terjadi telah sangat menyulitkan mereka dan sangat mempengaruhi permintaan dan operasional bisnis. Sementara itu, angkutan umum kota juga telah terganggu pada beberapa kesempatan saat terjadi kericuhan. Namun, untuk Cina sendiri, situasinya hanya akan menjadi risiko menengah bagi perekonomian Cina. Dikutip dari CNBC, kata Dalio, dari skala 1 sampai 10 dapat dikatakan bahwa risiko yang terkena bagi Cina pada tingkat 3 atau 4 karena dapat dilihat dari perspektif yang lebih besar. Hong Kong merupakan salah satu kota yang bisa dibilang kecil di ekonomi yang sangat besar, yaitu Cina itu sendiri, seperti itu. Namun tidak bisa disepelekan juga karena hampir 2/3 investasi langsung masuk dan keluar dari Cina itu berasal atau ditransaksikan melalui Hong Kong. Sebenarnya krisis politik yang terjadi di Hong Kong ini juga berdampak pada perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat menjadi sedikit lebih parah. Seperti yang diketahui kan, Hong Kong telah dilanda demo berpanjangan sejak Juni lalu. Demo anti pemerintah seringkali berlangsung ricuh dan telah menyebabkan ekonomi kota yang masih dimiliki Cina itu terjerumus ke dalam resesi. Nah, sebagai tanggapan, Cina itu kerap kali menyarankan agar petugas kepolisian menggunakan cara keras demi bisa menghentikan demo Hong Kong. Namun, berbagai negara, salah satunya dan utamanya adalah Amerika Serikat, memandang langkah Cina sebagai hal yang tidak wajar. Itu karena Hong Kong meski masih menjadi milik Cina merupakan kota yang memiliki kebebasan otonomi itu sendiri. Nah, hal itu kan berlaku sejak 1997 saat Hong Kong diserahkan Inggris kembali ke Cina dengan syarat sebagai wilayah semi otonom di bawah prinsip satu negara dua sistem. Aturan ini kan memberi warga Hong Kong tingkat kebebasan finansial dan hukum yang tidak dimiliki dan tidak bisa diatur Cina. Nah, dengan tujuan untuk menyelamatkan status khusus Hong Kong ini, pemerintahan Trump mengeluarkan undang-undang yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia atau HAM di Hong Kong. Nah, pihak Cina tidak terima dengan sikap Amerika Serikat. Cina juga sempat menyebut bahwa Amerika Serikat berusaha menghancurkan Hong Kong. Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi sempat mengatakan bahwa mengesahkan undang-undang hak asasi manusia dan demokrasi Hong Kong sama seperti memanjakan penjahat yang kejam. Hal itu membuat kerusuhan semakin memburuk dan bertujuan untuk mengacaukan atau bahkan menghancurkan Hong Kong, seperti itu. Jadi dapat dikatakan bahwa sebenarnya ekonomi Cina tidak menurun atau tidak terlalu berdampak saat terjadinya resesi di Hong Kong ini, namun krisis politik di Hong Kong ini sebenarnya juga memberi dampak yang lumayan pada perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina, seperti itu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aini Fatihah, NIM 2018-05100236. Tadi teman saya sudah menjelaskan tentang pengaruh
krisis politik Hong Kong terhadap ekonomi Cina. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pengaruh krisis politik Hong Kong terhadap politik Cina. Di dalam prinsip satu negara, dua sistem, membuat dunia perpolitikan Hong Kong dan Cina memiliki relasi yang sangat erat. Semakin agresifnya Cina dalam ekonomi global, membuat kebijakan Cina semakin menguat. Peran pemerintah pun semakin dominan dan cenderung pada pemerintah yang otoriter. Krisis politik Hong Kong tahun 2019 sangat kuat dikarenakan adanya kebijakan pemerintah Cina yang semakin menguat. Kebijakan pemerintah Cina yang semakin menguat ini tentunya memiliki dampak buruk karena dari sisi-sisi kebebasan politik dan independensi dianggap tak lagi menjadi faktor yang bisa dimiliki oleh Hong Kong. Kedudukan Hong Kong sebagai pusat keuangan internasional yang stabil dapat hilang dan rusak akibat Cina terus mengintervensi. Krisis Hong Kong ini dikhawatirkan akan mengganggu ekonomi dan politik Hong Kong maupun Cina karena aksi demonstrasi yang berlarut-larut dan tak kunjung usai serta semakin tak terkendali. Posisi Cina juga terancam karena kerusuhan Hong Kong ini ternyata ada aktor lain yang ikut serta sehingga mengancam keamanan dan kedaulatan Cina. Siapa aktor tersebut? Aktor tersebut adalah Amerika Serikat. Apa buktinya Amerika Serikat ikut serta dalam krisis politik Hong Kong? Buktinya adalah ada beberapa senator Amerika Serikat yang menyatakan akan mengamandemen Undang-Undang Kebijakan Hong Kong tahun 1992 dan memberlakukannya sebagai wilayah pabean yang terpisah dari daratan. Ikut campurnya AS dalam permasalahan ini tentunya membuat Cina geram dan Cina mengambil tindakan yang agresif agar AS tidak lagi ikut campur dalam permasalahan domestik Cina. Hal ini juga dinyatakan oleh Xi Jinping pada tanggal 13 Oktober 2019 saat kunjungan kenegaraan di Nepal. Xi Jinping memperingatkan terhadap para pembangkang dan siapa saja yang ikut campur dalam permasalahan ini untuk memecah belah Cina agar mundur dan tidak ikut campur lagi karena siapapun yang terlibat tubuh-tubuhnya akan dihantam dan tulang diremukkan sehingga menjadi bubuk. Di sini terlihat jelas bahwa Cina mengambil kebijakan yang sangat tegas untuk agar aktor lain tidak ikut serta dalam krisis politik yang ada di Cina. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami yaitu Hong Kong sebagai bagian wilayah dari negara Cina yang mempunyai sistem berbeda atau dikenal dengan satu negara dua sistem ini akan terus Cina pertahankan. Karena apa? Karena Hong Kong sangat penting bagi perekonomian Cina. Krisis yang terjadi pada tahun 2019 ini sangat berdampak pada ekonomi dan politik baik bagi Hong Kong maupun bagi Cina. Krisis ini tentunya diperparah akibat adanya ikut serta aktor asing yaitu Amerika Serikat yang membuat Cina geram. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.